Hai bos, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu ya bos. Hari ini kita membahas kasus mengerikan dan kasus membingungkan lebih dari 1 abad. Misteri keluarga Charlie Lawson. Ini bukan sekadar cerita, ini kisah yang diwariskan dan dibahas oleh banyak orang. Bersiaplah, karena cerita ini akan melekat pada Anda. Simak videonya sampai akhir. Kisah kami dimulai di Stokes County, North Carolina, pada awal tahun 1900-an. Charlie Lawson adalah seorang petani tembakau, seorang pria berkeluarga yang tampak biasa-biasa saja dalam segala hal. Dia tinggal bersama istrinya, Fanny, dan ke-7 anak mereka, Mary Arto, Carrie, Mabel, James, Raymond, dan yang bungsu, Mary Lou, yang baru berusia 4 bulan. Mereka adalah keluarga yang erat, berjuang seperti banyak keluarga lain pada masa itu. Namun, mereka adalah satu kesatuan. Atau begitulah tampaknya. Hari naas itu adalah 25 Desember tahun 1929, hari Natal. Saatnya untuk bergembira, berkeluarga, dan merayakan. Namun bagi keluarga Lawson, itu menjadi hari horor yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian peristiwa yang sangat aneh dan tragis hingga hampir tidak dapat dipercaya. Charlie telah mengirim 2 putri sulungnya, Mary dan Carrie, untuk membeli permen dan pakaian untuk Natal. Ketika mereka kembali, mereka dilaporkan melihat ayah. Mereka menunggu di dekat gudang tembakau sambil memegang senapan. Apa yang terjadi selanjutnya terukir dalam sejarah Stokes County. Charlie Lawson, karena alasan yang sama sekali tidak diketahui dan masih diperdebatkan, membunuh istri dan 6 dari 7 anaknya. Dia pertama-tama menembak Mary dan Carrie di dekat gudang, lalu kembali ke rumah, di mana dia secara brutal menyerang Fanny dan anak-anak kecilnya. Satu-satunya yang selamat adalah Arthur, putranya yang berusia 16 tahun, yang dikirim untuk suatu keperluan dan berhasil melarikan diri sebelum Charlie kembali ke rumah. Atau mungkin bersembunyi di ruang bawah tanah. Detailnya di sini agak kabur. Tapi yang jelas adalah kehancurannya setelah melakukan tindakan tersebut. Charlie kemudian pergi ke hutan terdekat dan di sanalah hidupnya berakhir. Jenazahnya ditemukan keesokan harinya, tak jauh dari tempat kejadian perkara. Dia telah mengambil nyawanya sendiri sekarang. Anda mungkin berpikir, apa yang mungkin mendorong seorang pria, seorang ayah, melakukan sesuatu yang begitu mengerikan, terutama di hari Natal? Bos, itulah inti misterinya. Tidak ada jawaban yang jelas, yang ada hanyalah teori, rumor, dan spekulasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa Charlie menderita kasus influenza parah yang sedang merajalela pada saat itu. Dan mungkin hal itu memengaruhi kondisi mentalnya. Anggota keluarganya menyadari bahwa dia bertingkah aneh pada minggu-minggu menjelang tragedi itu, menjadi lebih pendiam dan pemurung. Tapi, apakah itu cukup untuk menjelaskan rincian lengkapnya? Teori-teori lain menyelidiki sisi gelap sifat manusia. Beberapa bisikan berbicara tentang kemungkinan cedera kepala yang diderita Charlie di awal hidupnya, yang menyebabkan perilaku tidak terduga. Ada juga rumor yang belum terkonfirmasi dan murni spekulatif mengenai masalah perkawinan atau kesulitan keuangan yang mencapai titik puncaknya. Depresi hebat baru saja mulai melanda, dan kemiskinan terus menjadi beban berat bagi banyak keluarga petani. Mungkinkah tekanan yang sangat besar telah mempengaruhi pikirannya? Apa yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah tidak adanya riwayat kekerasan sebelumnya. Charlie Lawson umumnya dianggap sebagai pria yang pendiam dan pekerja keras. Tidak ada indikasi, tidak ada tanda bahaya yang menunjukkan bahwa dia mampu melakukan tindakan keji tersebut. Peralihan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan dari pria berkeluarga yang tampak normal menjadi pembunuh massal inilah yang membuat tragedi keluarga Lawson menjadi teka-teki yang mengerikan dan abadi. Dapat dimengerti bahwa keluarga tersebut benar-benar hancur. Kuburan massal digali untuk Fanny
dan 6 anaknya yang tewas Arthur. Satu-satunya yang selamat akan menanggung beban hari itu selama sisa hidupnya. Dia dilaporkan jarang berbicara tentang apa yang terjadi. Sebuah bukti diam atas trauma yang dialaminya. Meskipun telah dilakukan diskusi, investigasi, dan pekerjaan detektif selama puluhan tahun, motif di balik tindakan Charlie Lawson masih sulit dipahami. Tidak ada catatan bunuh diri, tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan pasti. Kita dihadapkan pada kehampaan yang menakutkan. Tanda tanya yang menggantung di hari Natal yang indah, yang berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ini adalah pengingat akan perjuangan tersembunyi yang dihadapi orang-orang dan perubahan hidup yang tiba-tiba dan menghancurkan. Menurut Bos, apa yang terjadi? Apakah Anda punya teori tentang misteri Charlie Lawson? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya selalu bersemangat mendengar perspektif Anda mengenai kasus-kasus yang belum terselesaikan ini. Jika menurut Bos penjelasan mendalam tentang misteri Lawson ini menarik, silakan subscribe dan tekan tombol suka. Bagikan video ini dengan teman yang menyukai misteri yang baik, dan berlangganan saluran ini untuk melihat lebih banyak kejahatan nyata dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Dukungan Bos sangat berarti dan membantu kami menjaga kisah-kisah ini tetap hidup. Terima kasih telah menonton, dan saya akan menemui Anda di video berikutnya.